Ada pencerahan dari Ibu Dokter Tini. Ibu Dokter Tini yang akan menyampaikan mengenai 9 lubang kebahagiaan episode kedua. Episode pertama sudah disampaikan pada minggu yang lalu ya Bu. Dan untuk moderator kami silakan Pak Heri Sukorno. Ya, mohon pamit ya Bu. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, monggo Pak Heri Sukorno. Bu, pamit Bu. Oke, terima kasih Bu Sri atas ini. Maka supaya agak panjang-panjang langsung aja Bu Dini, silakan Bu Dini. Oh ya, kali aja di kebahagiaan. Silakan Bu Dini. Assalamualaikum. Oh iya benar. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Ketua Rumah Sehat Bintang. Pamit Pak, atur nuwun, terima kasih. Makasih Pak Pujoko, makasih Bu Sri, makasih Bu Ibu. Bu, bapak-bapak semua, salam. Ada suara itu Bu. Ya, selamat pagi kepada Rumah Sehat BEP dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat, bisa berkumpul bersama-sama dalam meraih suatu ilmu yang memang sangat kita dambakan dalam era pandemi ini. Tapi kita akan berbagi. Bu Dini, suaranya Bu Dini. Bu Dini, suaranya Bu Dini, tolong dibuka. Sudah dengar belum? Sudah. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ketua Rumah Sehat Kulintang PUPR, Ibu Insinyur Sri Rezeki beserta staf. Selamat pagi kepada para senior, para pendiri Rumah Sehat, Bioenergy Power dimanapun berada, dan selamat pagi kepada semua yang hadir dalam mengikuti acara pagi hari ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan dengan mendapat suatu cermin kesehatan tentang 9 lubang kebahagiaan yang episode kedua, makin bertambah untuk pemahaman bagaimana mencapai suatu kebahagiaan. Pada episode pertama diutarakan bahwa ada 5 lubang pada panca indera kita yang kita bisa manfaatkan untuk suatu pencapaian kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah suatu hidup sehat yang merupakan dambaan dari setiap orang. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, pandailah menjaga potensi tubuh dan mengikuti bahasa tubuh. Jangan kita janganlah kita Suaranya hilang Bu, suara. Jadi pandai-pandailah kita menjaga potensi tubuh agar kita dapat menjaga atau bisa mengetahui bahasa tubuh yang kita miliki. Jangan kita melawan atau jangan kita menganggap sepele yang dikasih sinyal-sinyal oleh tubuh itu. Maka rawatlah dan berilah pupuk kepada sel-sel tubuh setiap hari yang jumlahnya triliunan bahkan miliaran.
itu sampai triliunan jumlah, sangat banyak. Tubuh itu memiliki 9 lubang untuk mencapai kebahagiaan. 5 lubang di antaranya sudah kita bahas pada minggu lalu. 4 lubang yang harus disapa setiap hari adalah lubang dubur, lubang perkemihan, umbilikus yaitu pusar, dan lubang hati atau kolbu. Untuk lubang dubur adalah merupakan lubang terakhir dari saluran pencernaan kita. Saluran pencernaan kita kemarin sudah kita bahas adalah lubang yang ada di rongga mulut, didominasi oleh gigi dan lidah. Ini adalah lubang akhir atau lubang pencernaan dari saluran cerna kita dalam hal untuk mengolah makanan. Karena kita ketahui bersama bahwa di usus besar terjadilah suatu proses fermentasi dari makanan yang kita makan dan juga ada proses yang terjadi reabsorpsi, yaitu mengambil zat-zat sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga kita dapat merasakan suatu kenyamanan pada saat kita makan sesuatu. Jadi perlu diketahui oleh ibu-ibu, bapak-bapak, mengapa kita harus memperbaiki sistem daripada saluran cerna ini, karena hampir 70% sistem imun tubuh ada di saluran cerna. Sehingga kalau kita perhatikan pada era COVID-19 ini, menyerang mukosa daripada saluran pernafasan, tidak juga menutup kemungkinan bisa menyerang mukosa daripada saluran cerna. Oleh karena itu, maka dikatakan bahwa saluran cerna adalah the second brain sesudah otak yang ada di kepala kita. Jadi ada koneksi antara kepala dan saluran cerna. Lubang dubur ini menjadi sangat penting. Mungkin barangkali ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki saudara atau keponakan atau anak yang pernah melakukan operasi besar atau operasi kecil yang melakukan suatu tindakan anestesi, selalu ditanyakan pada pasca operasi, apakah ibu atau bapak sudah bisa kentut? Karena ini penting, itulah fungsi daripada dubur. Karena dia terus mengeluarkan angin agar dapat mengetahui bahwa peristaltik atau gerakan daripada usus itu sudah baik ke arah normal. Jadi pentinglah lubang dubur ini dijaga karena untuk dapat melakukan peristaltik dengan baik. Begitu juga pada saat kita melakukan juga tarik nafas pada bioenergy power, juga mendatarkan diafragma waktu saat menahan nafas, sehingga akan memperbaiki peristaltik usus. Jadi lubang pelepasan atau dubur atau rektum yang dikenal namanya adalah untuk membuang makanan yang tidak dibutuhkan tubuh. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa buang air besar setiap hari, alangkah pelitnya karena harus dibuang karena itu merupakan racun bagi tubuh. Karena kalau tidak dibuang akan terjadi satu proses yang namanya adalah proses peracunan atau keracunan daripada sel-sel tubuh. Karena ya zat-zat yang harusnya dibuang tidak dilakukan dengan baik oleh dubur. Nah, bagaimana kalau kita melihat fungsi dari organ di dalam tubuh? Kita memiliki otak, kita memiliki saluran cerna, dan juga jantung. Otak itu adalah untuk melihat satu proses tentang kita bagaimana bisa menata logika dan intelektual. Jadi di alam bawah sadar sekitar 90% daripada otak itu adalah merupakan gambaran daripada perilaku kehidupan kita. Sedangkan saluran cerna yang dilihat adalah menghasilkan serotonin 90%, yaitu berkaitan dengan suasana hati serta kesehatan. Maka dianjurkan oleh beberapa peneliti, maka baik-baiklah mengelola masakan
atau juga untuk memasukkan nutrisi yang adekuat agar kita bisa berbahagia. Dan otak yang ketiga pada tubuh adalah jantung, di mana jantung dan otak itu mempunyai jalur-jalur signaling, mengirim sinyal yang berjalan sangat baik. Tapi sinyal-sinyal yang dikirim jantung ke otak lebih banyak dibandingkan daripada sinyal-sinyal otak ke jantung. Karena apa? Kalau dari otak adalah nervus yang nomor 10, yaitu nervus vagus, yang banyak berkaitan dengan saluran cerna dan juga banyak berkaitan dengan jantung. Jadi tidak menutup kemungkinan seseorang yang mendapat serangan jantung memiliki kelainan atau gangguan seperti gangguan pada saluran cerna. Karena persarafannya sama, yaitu nervus vagus atau nervus yang ke-10. Nah, untuk lubang yang selanjutnya yaitu lubang perkemihan. Bagaimana kita dapat membuang air seni yang kita simpan sebagai urin di dalam kandung atau kantong kemih kita yang dikenal dengan nama vesika urinaria. Dan saluran kemih ini sangat penting bagi tubuh karena merupakan organ detoksifikasi fase 2. Untuk detoksifikasi fase 1 dimiliki oleh liver. Karena liver itu multifungsi untuk mengeluarkan racun-racun dari tubuh. Lubang perkemihan ini sangat penting, saluran ini, bagi orang-orang yang mengidap asam urat yang tinggi dari nilai 6 mg per desiliter. Karena apa? Karena 65% uric acid itu banyak dikeluarkan lewat saluran atau filtrasi daripada ginjal. Ini adalah ginjal yang kita lihat kiri dan kanan, dan ini adalah saluran semi kemihnya. Dan ini adalah saluran daripada pembuluh darah, aorta abdominalis dan vena abdominal, dan ini adalah saluran keluar uretra. Dan kalau kita lihat dari lubang perkemihan ini harus memang betul-betul dijaga karena selain juga membuang zat-zat racun, walaupun sebetulnya uric acid itu adalah satu zat antioksidan tubuh secara normal, dan Tuhan Maha Kuasa telah memberikan pada setiap manusia yang diciptakan. Tapi lambat laun karena fungsi dari perkemihan terganggu filtrasinya sehingga tidak bisa dibuang dan direabsorpsi lagi kembali ke aliran darah. Itulah yang mengakibatkan kenapa kadar dari asam urat tidak bisa kembali normal. Karena proses daripada filtrasi di ginjal mengalami suatu gangguan. Dan juga pengeluaran daripada asam urat yang kita makan, konsumsi, juga berlangsung dikeluarkan oleh dubur tadi. Mereka berdua harus kerjasama, karena 35% dari makanan yang kita makan dikeluarkan melalui dubur. Jadi itulah metabolisme kenapa seseorang yang mengalami satu hiperurisemia harus dilihat bagaimana sistem dari saluran cernanya dan bagaimana sistem daripada saluran kemihnya. Jadi lubang ini harus dijaga, harus lancar, teratur, dan tidak sakit saat mengeluarkan urin atau barangkali terhambat saat mengeluarkan air kencing. Urin ini dikeluarkan harus dalam bentuk air seni yang jernih, tidak keruh. Nah, lubang yang keempat yang kita kenal adalah umbilikus, yaitu lubang pusar. Lubang pusar ini di dalam traditional Chinese medicine disebut sebagai sence. Sence ini adalah talinya jiwa. Sen itu adalah jiwa. Jadi umbilikus itu sebagai lubang kehidupan. Harus kita jaga dalam kehangatannya. Bagaimana menjaga kehangatannya? Mungkin kalau sesudah mandi kita perlu hangatkan dengan kasih atau jahe untuk memanaskannya, atau juga kalau orang-orang yang diare itu dijaga, kalau di Cina dikasih pusarnya itu garam, ditutup dengan
koin atau dengan logam, lalu dihangatkan dengan moksa, yaitu sejenis rumput-rumputan yang dibuat seperti lisong. Jadi harus tetap dijaga hangat. Nah, umbilikus ini atau senche, ketika bayi di dalam kandungan mendapat nutrisi dari plasenta melalui umbilikus ini. Jadi memang betul harus ada kebersamaan antara ibu dan anak, yaitu melalui umbilikus yang tidak disadari pada saat bayi lahir, kemudian dilakukan pemotongan tali pusat dan lalu ditunggu beberapa hari sesudah itu akan puput tali pusatnya. Oleh sebab itu, usahakanlah selalu umbilikus ini atau senche ini hangat dan bersih. Yang ke-9 adalah lubang hati atau kolbu. Kolbu ini berasal dari bahasa Arab atau yang dinamakan kolaba. Artinya membalik-balik. Jadi kolbu ini kalau kita tidak bisa menjaganya, maka perasaan kita balik-balik. Kadang-kadang kita dengki pada orang, kadang-kadang kita iri pada seorang, atau barangkali kita juga tidak begitu senang dengan tingkah lakunya. Tapi kadang-kadang juga bisa baik, bisa juga kasihan, bisa juga memperhatikan keadaannya. Jadi lubang hati atau kolbu ini dikatakan tempat ketenangan dan kepuasan batin. Dan ini perlu kita jaga karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka lubang hati ini usahakanlah untuk tidak berbolak-balik sesuai dengan kalimatnya bahasa Arab, kolaba, jadi berbalik-balik. Sebelum itu juga kita akan tetap harus menjaga walaupun sudah lewat Ramadan. Dengan adanya bimbingan cahaya ilahi, seseorang itu akan memiliki hati nurani, yaitu sifat tolong-menolong, mengasihi, dan membantu orang lain. Jadi dari lubang yang diutarakan pada hari pertama yaitu lubang mulut, lubang mata, lubang hidung, lubang telinga, dan lubang pori-pori. Dan pada hari ini ada 4 lubang yaitu lubang dubur, lubang perkemihan, lubang daripada umbilikus atau lubang pusar, dan lubang hati. Nah, jadi kalau kita mengatakan di sini untuk kebahagiaan kita harus mengikuti kata hati, tapi jangan lupa diajak juga otak untuk bersama bergandengan dalam hal menatanya. Nah, cermin jadi sehat adalah suatu kebahagiaan, sehingga jagalah 9 lubang kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan adalah emosional, ditandai dengan perasaan senang dan puas. Kebahagiaan itu sebetulnya banyak memiliki definisi-definisi, tapi yang sering kali digambarkan adalah merupakan suatu emosi yang positif dan kepuasan daripada hidup seseorang. Jadi raihlah, jagalah 9 lubang untuk kebahagiaan. Ini ada jalan-jalan mampir ke Braga, lihat bunga banyak yang mekar. Jangan lupa berolahraga agar tubuh sehat dan bugar. Terima kasih. Mungkin pada perkataan atau penyajian saya pada pagi hari ini kurang berkenan, saya mohon maaf karena yang sempurna adalah milik Allah semata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Bapak sekalian, kalau ingin bertanya, baik masalah yang baru diutarakan ke hari ini ataupun minggu-minggu kemarin. Topiknya adalah masalah kesehatan. Silakan siapa yang mau mengajukan pertanyaan atau gimana? Saya boleh tanya Bu Lili dari Bandung. Monggo Bu Lili, silakan. Bu Dokter Dini. Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi mau tanya wabarakatuh. soal itu. Waktu
narik nafas dalam BEP. Ya. Ibu tadi kalau saya nggak salah, diafragma itu datar. Iya. Apa datar atau kalau yang kita terima dari gubes kita, narik nafas, diafragma diturunkan. Yang benar yang mana, Bu Dokter? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Lili. Iya, Kalau kita makasih. tarik nafas, kan rongga torak menjadi besar kapasitasnya, lebarnya. Dengan otomatis tadinya diafragma seperti ini, lalu akan menjadi datar seperti ini. Atau bisa juga dengan kata lain yang tadi Ibu sebutkan. Sehingga dengan proses tarik nafas dalam dan tahan itu akan menyebabkan diafragma yang tadinya bentuknya cembung menjadi lurus dan kapasitas rongga toraks menjadi lebih besar. Dan dikatakan juga akan menyentuh daripada gerakan usus yang dinamakan peristaltik usus. Peristaltik. Iya, iya. Jadi sama saja, ucapan itu sama artinya. Sama aja ya? Iya. Iya. Tapi saya menjelaskannya secara fisiologi, secara medis. ilmu, iya, seperti itu. Jadi tetap bisa dibilangi ke murid umpamanya yang belajar, kita tarik nafas, tahan, diafragma diturunkan, itu masih boleh dibiasakan secara awam iya bisa. Jadi kalau kita tarik nafas dalam, otomatis kan rongga torak menjadi lebih besar ruangannya. Nah itu maka itu bisa diturunkan yang namanya diafragma. Jadi tadinya gini jadi mendatar, ya kan? Jadi turun. Oh iya ya. Iya, jadi bergerak dia kasih. bergerak. Ya. Tapi nggak kelihatan dari tapi nggak pernah kelihatan dari luar karena kita tidak mengikutinya secara fisiologi. Jadi itu bisa dilihat dengan spirometri. Ya Dok, terima kasih. Sama-sama Bu Lili. Ada pertanyaan. Ya Pak Henry, sini Pak Henry. Silakan. Ya. Waduh, ini Budi ini dengan 9 tadi lubang yang amat berbahaya. Ini bahagia itu senang saya. Nama dulu Pak. Nama siapa gitu. Oh ya ya, saya Haryono. Namanya tapi yang lain belum tahu namanya. Sisi pesisir Kalimantan sebelah timur, Kota Samarinda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya belum pernah loh ke Samarinda. Oh iya, tapi kalau Pak Usman sama di sini ya Bu ya. Dulu pernah Prof Erni ada dari FKUI di sana di Samarinda. Oh iya. Ya, silahkan Pak, ada yang mau ditanya? Ya, itu jadi begitu lengkap 9 Bu. Saya terus teringat Wali Songo. Ini Wali Songonya 7 ternyata. Nggih. Kita dari kearifan lokal. Makanya kemarin saya usul itu terutama kita dari 6 dan 7 Bu. Ini sebetulnya setengah testimoni. Begitu saya melatih dengan menghayati itu setiap pagi itu saya ke belakang rutin Bu. Dulu terganggu. Jadi kadang-kadang kalau mau kita ikut ONOG itu kalau nggak ke belakang malah rasanya risih. Terus malam kita juga ini ke kandung kemih, kita ke pipis, ke toilet itu juga ini teratur. Meskipun minum kita memang banyak itu. Gitu. Terus tadi ada yang baru itu pusar. Oh makanya kadang-kadang kalau tidur, kecuali yang gemuk mungkin Bu, kalau yang gemuk itu malah OT-OT ya. Itu kadang-kadang ini perut ini terasa dingin, jadi kadang-kadang kita selimutan tuh malah di atas pusar. Ternyata ada maknanya tadi, bagus sekali. Kadang-kadang habis mandi, kalau anak kecil dikasih kayu putih, bukan main. Kita ini ya. Terus tadi yang terakhir adalah ini yang apa tuh hati tadi ya. Kolbu. Iya, makanya ada lagu itu dulu Ustadz ya Bu ya. Jagalah hati. Hati, jangan kau sakiti. Gitu. Bener juga. Waduh, ini semuanya nyambung. Kita semakin tua ini. Untuk penutup, Bapak Ibu sekalian dan Bu Bini, saya juga ada sedikit pantun ini. Bandung saya di Jalan Rangga Malela, sebelah mertua Pak Bibi itu. Masih bersenandung.
biar hati kita lega dan gembira. Terima kasih. Ya, sebenarnya materi yang dibawakan 2 minggu berturut-turut ini sudah jarang diingat lagi oleh orang-orang yang mempunyai kearifan. Karena apa? Karena lobang ini kan sudah otomatis dia bekerja. Sudah sepertinya tidak perlu komando. Tapi kalau dijaga dengan baik, itulah kita dapat meraih kebahagiaan. Dan jangan lupa juga untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu, kalau malam kurang nyaman, bisa juga sesudah Isya kira-kira 10 menit ditempel lempengan jahe supaya tetap hangat. Jadi pas tidur itu nyaman tidurnya, nyenyak. Jadi nggak usah minum obat tidur atau minum melatonin atau apa, dan lampu yang penting dimatikan saat tidur karena zat melatonin yang diproduksi oleh glandula pineal di otak itu akan keluar produksinya pada pukul 10 malam dan mencapai maksimum yaitu pukul 2 sampai pukul 5 pagi. Mudah-mudahan dengan dijalankan hal-hal yang dianggap kurang istilahnya sepele ya, tapi berkhasiat sangat besar bagi tubuh kita semuanya. Oh itu ada ini satu Bu, saya kebiasaan itu sama istri ya karena nggak tahu itu mengikuti ajaran siapa. Kalau tidur di atas tempat tidur saya itu diberi bawang merah dipotong-potong itu Bu. Jadi itu terasa segar memang kita. Hangat iya. Nah, jadi bisa juga ya untuk orang-orang yang mengalami gangguan saluran cerna, kita bisa buat sendiri probiotik, yaitu bawang merah, itu dipotong-potong, kadang-kadang kita campurkan ada ketimun di dalamnya, kemudian ada wortel, ada sedikit cuka apel, dan itu adalah probiotik yang kita tidak usah beli, dan kita bisa makan pada saat makan siang atau makan malam. Itu adalah probiotik alami. Karena bawang merah itu istilahnya kalau secara turun-temurun dipakai untuk cabut angin. Tapi sebetulnya kalau ibu-ibu, bapak-bapak memiliki atau mengupas bawang, itu yang dalam kulit luarnya, ya kulit luar daripada bawang merah, itu mengandung zat namanya quercetin. Quercetin ini baik untuk membuat seseorang bisa beraktivitas dengan lentur, karena dia mensupport daripada bone and joint kita. oh iya, terima kasih. Jadi kulit bawangnya jangan dibuang, Pak. Buat masak aja. Bikin pindang juga boleh. Gudeg gitu. Oke, lain ada yang tanya silakan mengajukan pertanyaan. Tanya Pak. Mungkin Pak, monggo Pak Joko, silakan. Terima kasih Dr. Dini. Mohon maaf kemarin tidak bisa ikut karena pas vaksinasi. Jadi Nggih. Bagaimana kesan-kesan vaksinasi? ya tenang-tenang aja Pak. Bu, nggak ada Iya, gejala. iya, memang. Kalau kita sehat nggak ada reaksi yang muncul kok. Ya, apa pertanyaannya Pak Pujoko? Ibu, tadi kan diuraikan mengenai sistem pencernaan ya. Akhirnya pembuangan ke lubang yang dubur. Ya. Nah, ini kami mohon informasi fungsi dari pencernaan itu kan mungkin ada lever, ada ginjal, ada pankreas. Jadi hubungannya sampai sistem pencernaan yang baik tadi kan ada yang bersifat beracun, ada yang tidak beracun. Ini mohon informasi. Ya. Untuk yang sistem yang mendukung saluran cerna itu nanti dibicarakan pada 7 dan 14. Bagaimana mengunyah memperpanjang umur sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, ini bocoran aja ya Pak. Hari ini. Bocoran. Karena itu yang nanti akan saya ceritakan di tanggal 7 sama 14. Ini. Jadi, terima kasih Pak Pujoko. Ini bocoran.
supaya nanti menarik dengernya ya. Jadi gini, kalau sistem daripada saluran cerna kita mulai dari mulut itu kan nanti lewat oesophagus, kemudian kita masukkan lagi ke antrum pylori, lalu kita masukkan ke lambung. Di lambung itu suasana memang dalam keadaan asam. Karena apa? Sel parietal lambung mengeluarkan suatu zat yang ACL namanya. Nah, berkaitan dengan makanan yang ada di dalam lambung, dia kan harus dialirkan juga menuju ke usus halus. Nah, nanti waktu pas tanggal 7 tuh ada gambarnya tuh saya udah ambil tuh gimana caranya nyerangin tuh. Nah, dari usus halus ini nggak bisa dia bekerja dalam suasana asam yang diberikan oleh lambung makanan tersebut. Oleh karena itu, Allah itu memang maha besar menjaga makhluknya. Makanya kalau saya lihat di functional medicine itu, saya terkagum-kagum dengan Tuhan yang menciptakan kita. Dibuat lagi pH-nya menjadi netral. Dengan apa? Dengan kemampuan daripada asam empedu terutama yang ada di dekatnya keluar ke usus halus. Kemudian adanya liver. Dia juga dekat ke usus halus melalui mekanisme untuk mengentalkan asam empedu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kerja dari pankreas menyalurkan amilase pankreas untuk karbohidrat dan lipase pankreas untuk lemak sehingga pencapaian daripada nilai yang didapat di usus halus menjadi stabil. Itulah hebatnya. Nah, kalau seandainya kita mengalami satu umpamanya hormonal imbalance, seandainya estrogen maupun progesteron, kita harus merelay dulu ke kepala untuk suatu growth gonadotropin hormone release. Jadi dia harus balik lagi ke mana yang di tempat yang ditujunya, seperti memberi kunci, karena yang tempatnya ditujunya itu hanya punya digembok, nggak bisa buka kunci. Nah, itulah mekanisme yang diberikan oleh Tuhan juga pada kita yang namanya manusia, bahwa kalau seandainya mekanisme untuk mengalami suatu detoksifikasi, jadi sebetulnya hormonal itu adalah golongan steroid. Sedangkan bahan-bahan yang ada di saluran cerna itu harus larut dalam air. Disitulah proses daripada liver bekerja mengubah dari yang tadi larut dalam keadaan lemak, dia karena bentuknya steroid, dia harus dalam bentuk larut dalam air. Disitulah proses detoksifikasi dari liver bekerja. Dan nanti masuk lagi cakupan bahan-bahan itu ke usus halus seperti itu. Jadi di usus halus ini juga terjadilah mekanisme bagaimana untuk melihatnya. Disitulah dilihat dari cholecystokinin kinase (CCK) yang dihasilkan oleh liver. Jadi kalau seorang itu mengalami gangguan pada liver, kita harus melihat cholinesterase, jadi CHE. Cholinesterasenya bagaimana? Optimal untuk nilai daripada functional medicine adalah 70%, jadi nilai tertinggi itu dikali 70%. Kalau dia berlebih dari 70% dibilang ekses, kalau kurang dari 70% itu dibilang defisien. Dan itu ada mekanisme pemberian untuk terapi dari bahan alam. Nah, begitulah mekanisme kalau sudah sampai di usus halus yang membantu dari kandung empedu, yang dibantu untuk detox dari liver, yang mengubah pH tadi, dan juga dari pankreas. Makanya itu harus patut dijaga. Seseorang yang mengidap diabetes mellitus, tentu fungsi pankreasnya sudah tidak optimal. Makanya perlu diperbaiki. Bagaimana dengan cara memperbaikinya? Yaitu kita memberikan satu zat-zat bahan alam yang tidak kalah pentingnya, dan ini yang sudah saya ceritakan 2 minggu berturut-turut waktu tanggal 14 dan 21 dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh leluhur kita secara turun-temurun, yaitu Sambiloto. Itu bekerja pada sel-sel beta pulau Langerhans yang menghasilkan insulin. Sedangkan yang namanya
fenugreek atau kelabet, tentu Pak Joko juga, Pak Joko tahu kelabet itu ada banyak di Jawa, itu berfungsi sebagai anti diabetes tapi dia bekerja untuk mengaktifasi amilase pankreas yang mengeluarkannya. Itu makanya jadi kearifan lokal itu sangat-sangat pintar dan sangat-sangat tajam intuisinya. Nah, dari usus halus tersebut barulah dia jalan ke usus besar. Nah, di usus besar ini ada juga proses lagi, proses fermentasi di kolon atau ascending. Jadi usus besar yang sesudah usus buntu yang naik ke atas, kemudian kolon transversum dan turun ke bawah, inilah proses absorpsi. Di proses absorpsi inilah mekanisme yang akan terjadi bagaimana zat-zat itu diambil karena saripatinya. Dan juga disitulah bekerja mikrobiom. Jadi jangan kita sekali-sekali menggunakan antibiotik karena mikrobiom atau binatang piaraan kita yang ada di usus besar itu yang sehat akan ikut mati. Karena apa? Karena mikrobiom itu akan membantu proses pencernaan di kolon. Nah, kalau sudah dalam bentuk ampas, maka rektum akan berkontraksi dan keluarlah melalui anus yang namanya lubang dubur. Seperti itu kayaknya ceritanya, dongengnya panjang Pak Pujoko. Ya Bu, terima kasih. Beri gambaran aja dulu. Oke, terima kasih Bu Dini. Ada lagi yang tanya? Udah tanya saya. Ya, boleh silakan. Oke, makasih Pak Heri, Dokter Dini. Ya. Saya mau sampaikan begini, hubungannya BAB dengan lubang yang terakhir tadi. Saya orang proyek, sering ke lapangan, saya juga senang touring gitu, 3-4 hari. Masalah saya adalah kalau saya jalan gitu, udah makannya biasa, nggak pusing, nggak apa, tapi nggak bisa BAB. Walaupun di tempat yang ibaratnya hotel yang bagus juga nggak bisa. Tetapi setelah saya ikut BEP, sekarang sudah rutin. Kalau dulu biasanya udah sampai rumah, baru bisa BAB. Tapi nggak pusing, nggak apa-apa, Dok. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan mengenai hal itu, Dok. Ya. Terima kasih. Nanti saya lihat yang ini nih, tunggu ya, yang tunggu. Ini. Jadi kita kan memiliki 3 otak, yaitu otak yang sendiri yang merupakan suatu logika dan intelektual yang di dalam bawah sadar kita menggambarkan 90% perilaku kita. Jadi ada beberapa orang yang sudah terpola di pikirannya bahwa kalau tidak biasa tempat yang dilakukan tempat buang air besarnya, maka akan ada sistem persarafan simpatik atau enterohepatik yang ikut mewarnai pemikiran-pemikiran otaknya. Sehingga dengan demikian orang tersebut tidak bisa buang air besar kalau belum sampai ke rumahnya. Seperti itu. Tapi kalau seseorang itu di pola pemikirannya karena perilakunya itu dia agak sedikit santai, jadi easy going, dia bisa aja buang air besar dengan pola makan yang sama seperti di rumahnya atau pola makan yang sama di perjalanan. Dia akan buang air besar setiap hari karena piket daripada usus besar itu adalah pada pukul 5 dan jam 7 pagi dia harus keluar. Jadi ada piket-piket organ itu juga ada ceritanya karena di Cina sendiri organ-organ itu mempunyai tugas. Umpamanya di kandung empedu itu dia punya tugas 11 sampai pukul 1 pagi, pukul 1 kemudian di kandung ada fungsi paru, makanya orang-orang bengek dulu datang ke poligawat darurat karena serangan asmanya pukul 1 dan 3 pagi, kemudian pukul 3 dan 5 pagi itu juga piket daripada usus besar kita. Jadi kalau umpamanya orang ke belakang tuh sekitar pukul 5 ya itu memang piketnya. Jadi memang udah ketentuan, jadi istilahnya horary time-nya organ seperti itu. Dan kalau sudah dibuang,
otomatis kan kolon kita atau usus besar kita kosong. Jadi piketlah yang namanya lambung harus diisi, makanya kita jadi sarapan seperti itu. Mungkin seperti yang diutarakan Bu Sri tadi, kalau itu sudah terprogram di kepala, kalau pergi-pergi itu kalau tidak sesuai dengan kamar mandi yang di rumah atau toilet yang di rumah, itu tidak bisa keluar buang air besarnya. Dan juga patut diketahui bahwa dominasi daripada saluran cerna kita adalah sebesar 90% didominasi oleh serotonin. Nah, serotonin ini adalah juga yang patut dilakukan oleh seseorang untuk dijaga, yang berasal dari asam amino triptopan. Jadi harus kuat-kuat. Jadi sebetulnya seluruh daripada tubuh kita itu didominasi oleh protein. Makanya disebut sebagai binding block protein itu, jadi dia yang membangun. Jadi salah satu protein itu hilang, maka hancurlah ke sinkronisasi daripada yang dilakukan oleh tubuh, seperti itu. Jadi biasanya kalau sudah melepas daripada apa yang dipola di dalam pikiran, itu akan bisa kembali lagi normal. Karena apa? Karena kita sudah bisa merasakan satu relaksasi. Suatu istilahnya kalau seseorang itu kan mempunyai 4 temperamen atau 4 karakter, yaitu karakter sanguinus atau karakter melankolik atau karakter flegmatis. Itu harus kita, atau kolerik. Jadi banyak orang-orang yang berkecimpung di dalam pekerjaan, biasanya orang-orang yang tipe sanguinus, yang memang dia harus bisa menentukan sikapnya sendiri, seperti itu. Seperti juga pemimpin ke presiden, kayak pimpinan tertinggi itu biasanya banyak orang-orang sanguinus. Kalau umpamanya orang-orang yang flegmatis akan sulit karena dia akan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Saya rasa seperti ya. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Dok, mau nanya, Dok. Silakan. Ya, nyambung yang tadi yang disampaikan Bu Sri, Dok. Kalau kerja lambung itu antara jam 5 pagi, bagaimana halnya kalau itu bekerjanya tuh di atas malam ataupun siang hari gitu, Dok. Itu ada sesuatu yang baik gitu. Bagi Samin. Bu Rosana, terima kasih atas pertanyaannya. Gini, setiap organ yang ada di dalam tubuh itu mempunyai piket. Ini secara tradisional Chinese medicine, tapi secara modern medicine tidak digambarkan seperti demikian. Jadi memang kalau kita setiap pagi harus buang air besar. Setelah buang air besar, kita sarapan. Itu kan memang dari dulu sudah dilakukan, ketika kita masih kecil juga seperti itu dibikinkan oleh ibu. Jadi kalau kita lihat secara functional medicine, mereka juga mengambil kiat-kiat ini. Jadi dilihat organ sejodoh istilahnya. Organ sejodohnya kandung empedu adalah liver. Organ sejodohnya paru adalah usus besar. Nah, kalau organ sejodohnya ini tidak dijalankan dengan baik, umpamanya usus besar, dia akan berpengaruh terhadap organ sejodohnya, yaitu paru. Seperti itu. Jadi dia mengalami suatu kendala dalam hal bernafas umpamanya, atau barangkali dia kalau kena angin gampang ringkih flu atau common cold atau bagaimana, karena dia itu adalah organ sejodoh. Jadi itu jawabannya. Jadi jangan kita menunda-nunda waktu daripada harus piketnya organ, karena akan mengganggu ritme dari seluruh organ lainnya. Ya, terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih. Dok, nambahin yang lanjutan Bu Sri, Dok. Ya. Saya waktu dirawat. Minum dulu ya.
Sok, mangga. Haus. Saya waktu dirawat di rumah sakit, kan tidak boleh turun selama 7 hari. Nah itu makan tetap biasa. Jadi awalnya tidak enak makan, tapi dipaksa harus ada yang masuk. Sehari 3 kali makan. Nah itu selama tidak turun dari tempat tidur, yang banyak itu hanya kencing. Dan ke belakang itu BAB tidak muncul. Padahal makan, tapi berat badan memang turunnya 6 kilo lebih selama dirawat. Jadi prosesnya mungkin seperti Bu Sri juga. Padahal memang pada waktu di tempat tidur itu juga takut, wah gimana kalau BAB, gimana kalau BAB. Akhirnya memang tidak muncul gitu. Tapi perut pun tidak membesar, tidak kembung. Dan begitu diperbolehkan turun hari ke-10, nah itu ke belakang itu normal, tidak terlalu banyak, seperti biasa ya pagi-pagi begitu boleh turun hari ke-10 pagi, nah itu langsung ke kamar mandi normal, jadi nggak dirap itu banyak sekali, enggak gitu. Itu gimana dok? Padahal ya alhamdulillah tidak keracunan juga gitu. Mungkin itu dok. Jadi begini. Olahraga yang intensitas sedang itu sebelum orang mengenal bioenergy power adalah melakukan jalan kaki. Jangan lupa, olahraga kita adalah jalan kaki. Itu banyak di kedinasan, di ketentaraan. Dan jalan kaki ini terjadi pergerakan semua organ di dalamnya. Begitu juga terjadi pergerakan dari otot-otot panggul yang stimulasi untuk buang air besar, dan juga peristaltik usus. Karena apa? Karena kita bernafas dan teratur juga akan mempengaruhi peristaltik usus. Kalau kita tidak bergerak, bagaimana usus itu melakukan peristaltik dengan baik untuk mengeluarkan isinya pada saat di pagi hari. Jadi, karena kita berbaring, itu banyak kasus-kasus pasca rawat yang selalu mengeluh seperti itu. Bukan Pak Wahyudi sendiri. Karena apa? Karena tidak melakukan aktivitas dan tidak menstimulasi peristaltik daripada usus. Jadi kalau seseorang sudah jalan lagi, jalan kaki, umpamanya brisk walking seperti biasa dengan intensitas sedang, dia akan kembali pulih lagi tanpa diberi obat pencahar. Itulah jawabannya. Ya mungkin dari ketakutan juga dari pikiran, wah kalau berat gimana nih, ceboknya gimana, kan nggak biasa gitu. Nah itu juga mungkin mempengaruhi juga ya dok, dari otak itu. Bisa salah satunya, tapi juga didukung dengan pergerakan sebetulnya. Iya. Oke, mungkin Pak Sunaryanto. Pak Sunaryanto baru dirawat ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan Pak Sunaryanto dari KG. Beliau sedang dirawat, tapi ada di kesempatan ini. Pak Naryo, silakan Pak Naryo, mungkin ada konsultasi sama dokter. Ayo semangat Pak. Ayo Pak Sunaryo. Pak Sunaryanto. Ada pertanyaan enggak? Ya. Kalau Pak Sunaryanto tidak, mungkin saya mau bertanya Pak Heri. Pak Saliman. Dok, saya ini dulu perokok berat, dok. Dan setiap pagi bangun tidur, begitu sholat tahajud atau sholat subuh, itu ingus itu keluar nggak habis-habisnya. Dan pada waktu saya masih perokok berat, itu ingus itu agak kental. Nah, kemarin ini saya sudah sekitar 15 tahun sudah nggak merokok lagi. Tapi setiap pagi, setiap tahajud atau sholat subuh, itu masih keluar ingus, tapi ingusnya itu encer. Saya tidak merasa sakit, saya tidak merasa apa-apa, tapi begitu matahari keluar, pada umumnya, itu hilang. Ingus itu hilang sendiri. Tanpa minum obat, tanpa minum
yang lain-lain. Memang kebiasaan saya pagi itu saya hanya minum air putih hangat. Itu hilang dengan sendirinya. Itu kenapa ya, Dok? Terima kasih, Dok. Gini, jadi perubahan ya, terima kasih nih siapa namanya? Pak Saliman. Saliman, Pak Saliman, jadi kalau perubahan suhu dari malam ke pagi atau mungkin dari sore ke malam, itu ada beberapa kendala dalam hal satu imun sistem kita yang berpengaruh pada T helper 2. T helper 2 ini berpengaruh pada proses alergi. Jadi perubahan dari suhu yang dingin dari panas ke dingin atau suhu dari dingin ke panas itu akan mempengaruhi dari nervus olfaktorius yang ada di hidung. Kemarin kan juga sudah saya ceritakan tentang lubang yang menyangkut untuk kebahagiaan adalah lubang dari penciuman hidung. Nah, kalau seseorang yang dikatakan kenapa ya saya waktu bangun pagi ingus saya keluar sesudah panas itu tidak keluar lagi. Nah, berkaitan dengan piketnya, pada pagi hari pukul 1, pukul 3 kan banyak pasien-pasien asma berobat ke instalasi gawat darurat karena itu adalah piket daripada paru. Kalau sudah lewat piketnya, dia akan beralih lagi ke usus besar, kemudian ke lambung, ya semakin berkurang karena dia sudah tidak piket optimal lagi. Dan kenapa? Karena terjadinya perubahan suhu, dari mekanisme perubahan suhu itu akan memberi laporan ke otak melalui hipotalamus, dan hipotalamus itu akan melakukan suatu istilahnya komunikasi ya, signaling-signaling terhadap sel, dan disitulah yang mengatur antara raba tekan, panas dingin di hipotalamus. Nah, hipotalamus itu dikirim sinyal-sinyalnya dari olfaktorius, dari rongga hidung, sehingga akan memberi respon ya dengan berjalannya waktu, yaitu pada pagi hari setelah matahari terbit dia tidak akan menjadi ingus lagi. Itu jawaban secara medis, tapi secara tradisional Chinese itu karena piketnya sudah lewat. Jadi ada 2, tinggal pilih yang mau yang mana yang dijawabnya, Pak. Dan itu tidak perlu harus berobat atau minum obat atau apa supaya sama sekali tidak keluar ingus gitu ya, Dok? Biasanya kalau untuk tanaman obat itu untuk satu alergi kita pakai linci. Ganoderma yang ada tumbuh di pohon itu sejenis jamur di Gunung Himalaya, linci. Iya. Kalau di Indonesia susah. Ya, tapi kalau umpamanya kalau kayak gitu ya bikin teh aja, teh dari daun sambiloto karena sambiloto itu anti alergi, anti inflamasi. Itu yang mudah itu. Ya, itu gampang. Dan saya juga minum. Memang pahit. Pokoknya nyepeda terus Pak Saliman. Iya, Pak Aryo. Itu Bu Dokter, waktu saya dirawat juga kalau menjelang jam 1 sampai jam 3, jam 4 itu memang napas agak berat itu. Ada lendir segala berusaha dikeluarkan. Yang terakhir saya nggak bisa napas, keluar lendir yang kental sekali juga itu menjelang jam 4 setelah diuap. Jadi mungkin ya itu tiketnya yang pas paru-paru itu. Jadi lendir keluar tapi di saluran pernapasan. Ya, piket. Jadi makanya kalau orang-orang yang kena COVID-19 bukan difokuskan saja pada saluran pernafasan karena emang piketnya jam 1 jam 3. Tapi jangan lupa mukosa usus itu 70% imunitas kita di sana. Dikuatkanlah dengan probiotik. Makanan-makanan yang sehat. Probiotik itu ada dalam bentuk kemasan, dalam bentuk tablet itu kandungannya sampai 20 miliar per tablet. Jadi jangan lupa. Itu kayak keluarga yang meninggal yang kena COVID ada 4 orang, rata-rata meninggalnya jam 3 lebih subuh. Setelah negatif.
Iya, jadi yang tapi masih dikuatkan, dirawat. ya jadi yang dikuatkan adalah saluran cernanya. Ya. Karena itulah yang meningkatkan sistem imun dari dalam untuk melawan COVID-19. Karena itu sudah diteliti oleh orang-orang di Cina, di Thailand, dan India. Karena kita kan baru untuk memakai bahan alam. Sedangkan mereka waktu saya meneliti tahun 2010, mereka sudah melakukannya untuk HIV/AIDS, untuk imunomodulator. Kita tidak melakukan itu. Seperti itu. Ya, terima kasih dok. Ya. Ada lagi silakan yang mau tanya atau komen. Tanya dong, Bu. Pak. Ya, silakan Bu Yani. Mengenai BAB, ya baik Pak, Bu. Terima kasih Bu Dini. Saya mau menanyakan tentang BAB. Berapa hari tenggang waktu orang itu tidak BAB? Karena dulu anak-anak saya itu sering banget dong, nggak tiap hari dia BAB. Efeknya kemana? Apa sampai 2-3 hari? Terus efeknya gimana gitu loh dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yulia. Jadi buang air besar begini, mekanisme kalau kita tidak makan, kita tidak BAB tidak masalah. Tapi kalau kita makan yang benar, yang istilahnya benar ya adekuat, kalau biasanya tuh 2 kali sehari sebenarnya harus dibuang. Pagi dan juga sore hari. Nah, kalau seandainya anak-anak itu juga perlu dilihat apakah dia juga tidak bisa keluar karena asupan nutrisinya untuk istilahnya merangsang peristaltik, yaitu banyakkah sayur porsinya dibandingkan nasi, atau banyakkah porsi buah dibandingkan nasi, atau barangkali dengan pelajaran di sekolah dia tidak bisa untuk melakukan buang air besar dan sesuai dengan keinginannya kalau saat di rumah. Itu banyak kasus-kasus pada anak-anak secara istilahnya untuk mekanisme kejiwaannya secara terselubung. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita makan, kita harus buang tuh pagi dan sore sebetulnya. Karena kita makan 2 kali sehari. Itu sampai sekarang loh dok. Sudah dia punya anak pun begitu. Sampai saya bilang coba dilihat probiotiknya. Coba di tes Pro Healthy Gut-nya. Dulu kita kasih pepaya, mereka nggak doyan dok karena baunya nggak enak katanya. Tapi satu anak saya nomor 2 itu sekarang dia udah tahu gunanya pepaya. Dia harus makan pepaya baru bisa lancar dok. Iya, gini, berarti dia harus healthy gut-nya harus dijaga. Jadi dengan apa? Coba lihat binatang piaraannya di dalam saluran cernanya mungkin tidak cukup untuk membuat dia bisa buang air besar. Kan tadi kan saya bilang mekanisme yang ada di kolon. Makanya coba kasih itu apa gangguan itu pada dikasih probiotik yang 20 miliar. Coba buang air besar nggak? Baik dok, tadi coba itu. Terima kasih dok. Iya. Terus BEP. BEP itu iya. Sedikit saya tertarik terakhir dari pertanyaan terakhir. Iya. Saya kalau mendengar ini karena saya adalah BEPers yang apa ya, yang fanatik lah ya. Setiap penjelasan dari Dr. Dini ya, dari Dr. Usman atau yang lain itu saya berusaha untuk bagaimana kaitannya dengan BEP itu gitu ya. Ya, saya melihat antara lain kita mendapatkan pencerahan dari para dokter itu memang memperkaya kita untuk mencoba kaitannya apa sih? Karena BEP sendiri itu masih di balik itu masih banyak sekali misteri yang belum terjawab. Nah, yang kesempatan ini yang didiskusikan antara lain masalah BAB ya. Secara empiris saya ada contoh yang mungkin banyak sekali bahwa kenapa setelah BEP itu kemudian ke belakang yang tadinya sulit kemudian menjadi mudah. Nah, penjelasan yang saya terima dari guru besar kita itu adalah memang masih sangat kualitatif ya. Dengan adanya Dr. Dini semakin lama semakin bisa mengkuantifai hal-hal yang sifatnya masih sangat kualitatif itu. Antara lain bahwa kenapa kita harus bernafas, yang kita kenal secara umum adalah pernafasan perut. Kalau kita tarik nafas itu diupayakan udara dalam paru-paru itu bisa menekan diafragma yang di bawah paru-paru antara paru-paru dan rongga perut ya. Sehingga dengan demikian
dengan meletakkan udara di dalam paru-paru itu ke bawah dalam arti pernafasan perut itu, sehingga perlu dilatih, yaitu melatihnya adalah kalau belum terbiasa, tarik nafas, kembungkan, kemudian tundukkan kepala. Itu adalah satu teknik untuk melatih agar supaya udara dalam paru-paru itu kita bisa bawa ke arah bawah, agar menekan diafragma. Kemudian akibat tekanan udara dari paru-paru ke diafragma itu akhirnya memperbaiki peristaltik yang ada di rongga perut. Akibatnya satu adalah bahwa seluruh organ di dalam rongga perut menjadi lebih elastis, yang saya tangkap ya. Dan kemudian yang kedua yang senantiasa banyak sekali yang mengungkapkan hal itu adalah ke belakang menjadi tambah mudah gitu ya. Jadi karena itu anak kembar Siam 3 itu memang selalu dihubungkan satu sama lain. Jadi tadi pola makan ya harus baik, harus benar ya. Kemudian olah nafas, olah geraknya juga harus tepat. Nah, saya mohon pencerahan lebih lanjut dari Dr. Dini, kenapa dengan perbaikan peristaltik itu bisa mengakibatkan ke belakang menjadi lebih mudah, Dok? Saya kira pertanyaan saya seperti itu. Jadi dengan pernafasan perut, kemudian diafragma tertekan ke bawah, dan kemudian akibat daripada itu maka gerak peristaltiknya akan menjadi lebih baik, dan akibatnya adalah organ di dalam perut menjadi lebih elastis dan juga ke belakang menjadi lebih mudah. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat ya mekanisme yang terjadi dengan melakukan olah nafas, olah gerak, tarik nafas, tahan, ya itu akan mempengaruhi nitrik oksid yang ada di mitokondria yang saya sudah katakan. Nah, nitrik oksid yang ada di mitokondria ini tidak usah beli-beli tabletnya, sehingga fleksibilitas daripada arteri yang dibutuhkan pada orang-orang yang mengalami penyempitan pembuluh darah, baik di otak maupun jari jantung, dia akan menjadi lebih longgar dan bisa alirannya jadi lancar. Nah, kedua, tarik nafas dalam kemudian tahan akan menyebabkan datar daripada diafragma. Diafragma datar ini akan bersinggungan dengan usus-usus yang ada di dalam rongga abdomen. Nah, usus-usus di dalam rongga abdomen ini dia bekerjanya harus lincah, harus bergerak. Jadi itulah yang dinamakan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik atau akan mempunyai pengaruh yang besar karena apa? Karena dia bukan seperti organ ekstremitas luar, bisa didorong, bisa dia kalau umpamanya seorang dia lagi duduk nggak bisa berdiri, bisa ditarik orang lain, atau barangkali seseorang kalau mau jalan dia bisa berjalan di kakinya sendiri. Nah, kalau di usus dia harus melakukan gerak sendiri dengan apa? Gerakan yang disebut motilitas daripada usus, yaitu peristaltik namanya. Dan gerakan ini akan selalu begini terus, mulai dari oesophagus, kemudian ke lambung. Nah, di lambung juga ada sphincter yang menjaga jangan sampai dia naik ke atas, yang sekarang dikenal sebagai GERD. Ada refleks daripada gaster, kemudian dia juga akan memompa atau mengalirkan makanan itu ke usus halus karena adanya sphincter pylori, kemudian dari usus halus karena bercampurnya dengan enzim-enzim dari pankreas, kemudian asam empedu dari cairan empedu, ya. Terus udah gitu juga dia akan membantu lagi pergerakan itu tanpa disadari ke usus besar. Nah, di usus besar, nah itulah yang dilakukan suatu proses fermentasi, pembusukan di atas daripada saluran dari usus buntu kita di kolon ascending. Nah, kolon itu juga harus bergerak juga karena ada isi, dia akan mendorong itu dengan gerakan peristaltik sebetulnya.
gerakan yang otomatis secara istilahnya untuk sesuatu organ. Jadi usus besar itu kemudian ada usus yang datar namanya kolon transversum, lalu usus yang descendens yang menurun ke bawah, yaitu usus besar di mana terjadi absorpsi, di mana terjadi ampas yang tidak lagi dipakai oleh tubuh, dan di situ akan terjadi eliminasi. Eliminasi ini dipengaruhi itu jadi oleh mikrobiota atau biofilm yang ada di dalam usus besar kita. Bagaimana kita menjaganya dulu? Apakah kita selalu membombardir dengan antibiotik? Ya jadi banyak yang mati-mati. Sehingga akhirnya kita menjadi susah ke belakang. Akhirnya kita menjadi ringkih, tidak kuat mendapatkan terpaan daripada virus yang ada sekarang ini. Itulah yang harus dikuatkan. Nah, dengan peristaltik tersebut, itulah yang bisa membantu atau mendorong sesuatu ampas makanan untuk dieliminasi melalui rektum dan keluar melalui anus atau dubur. Seperti itu Pak. Jalannya panjang. Karena kalau dilihat di usus itu juga memiliki barier. Nanti akan saya utarakan pada penjelasan mengunyah memperpanjang umur. Minggu depan ya Dok ya? Enggak, minggu depan masih sehat, tertawa itu sehat. Oh ya, minggu depan Karena kalau langsung lompat ke saluran cerna nanti pusing karena mekanisme hormonal yang ada, neurotransmitter yang otak itu tidak bisa paham. Baik Dok, ya terima kasih ya. Kita kan bisa ngomong ya peristaltik, begitu dijelaskan akhirnya kita juga lebih memahami lah yang dimaksud peristaltik itu apa gitu lah. Paling tidak walaupun juga masih kulit-kulitnya, namun paling tidak kita sudah bisa membayangkan bahwa gerak peristaltik itu memang sangat menentukan sekali terhadap apa yang kita alami di dalam Ya, jadi metabolisme tubuh. Peristaltik itu adalah gerakan dari usus, seperti juga kita punya ekstremitas. Kaki itu adalah gerakan daripada tubuh kalau mau berjalan. Peristaltik itu juga gerakan daripada usus kalau dia mau mendorong makanan. Itu sama gerakan dua-duanya, tapi yang satu di dalam perut, yang satu di luar tubuh. Ya. Baik, terima kasih Dok. Sama-sama. Iya. Dan nanti pada gilirannya mungkin perlu juga nanti pada gilirannya memang banyak yang akan dibahas Dr. Dini. Seperti saya setelah melihat slow motion dan kemudian saya potong-potong, itu ternyata itu mungkin satu ketika mungkin bisa dibahas juga bahwa kenapa mengawalinya itu tubuh kiri dan kanan kita dihubungkan. Pada saat melakukan gerakan pun juga demikian, menuju ke titik-titik tertentu atau tempat-tempat tertentu juga dihubungkan antara tubuh kiri kanan, dan mengakhirinya pun juga demikian. Mengakhiri gerakan itu selalu ujung jempol itu mesti ketemu gitu ya. Ya, itu mesti ada maksudnya dan sudah dijelaskan beberapa kali oleh Dr. Dini. Namun saya perhatikan hal-hal yang kecil itu yang memang oleh Haryangga tidak pernah mengatakan salah, cuman sangat halus beliau mengatakan kalau mengikuti apa yang saya contohkan hasilnya akan lebih optimal, hanya begitu. Namun kami menangkap bahwa itu sebenarnya kata-kata arif yang mengatakan dengan kata-kata kita itu salah gitu, tapi beliau tidak pernah mengatakan salah. Hanya mengatakan seandainya Anda mengikuti apa yang saya contohkan, maka hasilnya akan lebih optimal. Jadi saya melihat teman-teman itu memang tidak mudah untuk mengikuti yang sudah dicontohkan oleh almarhum Haryangga. Namun itu bukan sekarang, mungkin pada kesempatan lain nanti. Saya hanya sekedar mengomentari, termasuk hal-hal yang peristaltik itu, kan ada orang itu yang, Dok, ada orang itu pelit. Tapi pelitnya bagus. Pelit itu artinya dia mengerti, tapi pura-pura nggak ngerti, gitu ya. Orang yang ngerti pura-pura nggak ngerti itu masih cukup bagus, karena kalau temannya keliru dia mengingatkan, jangan gitu ya, karena dia ngerti. Tapi yang menyedihkan adalah orang yang nggak ngerti, tapi dia seolah-olah dia ngerti gitu. Ngerti.
Ini yang terima kasih Dok pencerahannya tadi mengenai gerak prestatik. Terus terang aja saya sering dengar dan saya tahu ya memang hanya kulit-kulitnya aja. Dengan penjelasan tadi, insya Allah mudah-mudahan lebih memahami lah, karena kita pada umumnya kita penggiat BIP itu kan bukan berlatar belakang medis gitu ya. Padahal semuanya bisa dijelaskan secara medis. Dan Dokter Dini kelihatannya mendapat tugas untuk itu oleh almarhum Ariangga. Matur nuwun, terima kasih Dok. Bikin seminar lah, bikin seminar. Webinar Bu, webinar. Bikin webinar. Monggo Bu Dini, ada lagi mungkin nasihat Pak Sunaryanto yang sedang dirawat Bu. Berkenaan dengan Pak Sumaryanto, saya mau tanya Dokter Dini. Saya perhatikan tadi beliau ikut BEP, tapi kok pakai masker. Jadi sepanjang yang saya pahami, kalau kita sedang melakukan olahraga, itu seyogianya masker dilepas. Agak dilematis karena beliau dirawat di rumah sakit Pertamina dan di ruangan itu memang ada kewajiban untuk menggunakan masker. Bagaimana dengan kondisi beliau di ruangan, sedangkan BEP itu pada saat tarik nafas mestinya kita bebas, karena kalau pakai masker dikhawatirkan CO2 apa nggak kehisap kembali gitu. Jadi karena itu mungkin termasuk pencerahan juga bagaimana penggunaan masker apabila seseorang mengikuti kegiatan ini. Jadi kan kita sekarang ini mematuhi protokol kesehatan. Masalahnya, kalau kita di luar dari rumah kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya apa? Supaya kita dapat memutuskan mata rantai. Seperti itu. Nah, kalau yang dirawat, yang saran saya adalah harus dikuatkan saluran cernanya. Nggak bisa hanya saluran pernafasan saja, karena saluran cerna itu mukosa. Dia harus dikuatkan saluran cernanya. Dengan apa? Dengan menghidupkan binatang piaraannya itu yang kolon. Kalau enggak, imunitasnya tidak akan dapat. Karena imunitas terbesar di tubuh adalah saluran cerna sebesar 70%. Itu sudah teori kesehatan, teori kedokteran, seperti itu. Enggak akan dapat. Saluran cernanya tidak diperbaiki. Terus kalau mengikuti BEP itu saran dokter seperti apa itu dengan Pak Sunaryanto? Ya kalau dilakukannya di luar dari rumahnya, ikuti protokol kesehatan. Karena semua orang juga melakukan hal yang sama. Kita juga pengalaman untuk olahraga dengan masker atau tidak masker dengan COVID-19 belum pernah. Kita belum pernah punya pengalaman. Semua dokter belum pernah punya pengalaman itu. Dan itu belum pernah diukur secara uji klinis. Belum pernah. Artinya sebaiknya jadi pakai masker atau kalau mau melakukan olahraga itu memang hanya terbatas tarik nafas saja, tahan, buang. Udah itu aja. Tidak ada melakukan gerakan karena itu yang mempengaruhi untuk fleksibilitas arteri, untuk nitrik oksidnya yang kita ambil. Bukan untuk hal yang lain. Dan dikuatkanlah saluran cernanya. Itu yang utama. Karena kan organ sejodohnya adalah paru, usus besar. Yes. Jadi ini harus benar. Oke, ada yang tanya lagi, silakan. Waktu saya dirawat, Dok. Ya. Waktu saya olah napas, saya coba dengan pakai masker, hidung tertutup, itu jadi lebih capek. Iya. Lebih berat iya, pasti. ngirupnya. Jadi akhirnya saya coba dua-duanya tiga macam saya coba, yang pakai masker full, terus yang maskernya hanya tutup mulut saja, terus yang maskernya ditaruh dulu dilepas. Jadi yang agak enakan itu umpamanya yang maskernya hanya tutup di mulut saja supaya nggak kehirup ke hidung lagi gitu. Jadi kalau hidungnya ikut ketutup, itu lebih capek nyedotnya, lebih berat.